Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 87. Cuing yang berusia 19 tahun adalah wanita yang sangat berbakat. Stephen Lin tahu ini setelah melihat wanita ini untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita ini akan melakukan hal seperti itu. Dia hanya tidak menyukai rasa sup sayuran pahit, dan sebelum dia duduk sebentar, dia mengatakan bahwa sofa di rumah Yao Jing sudah tua dan kotor, dan kemudian dia mengatakan bahwa TV-nya tidak bagus, dan kemudian dia berkata bahwa seluruh rumah tidak bagus, terlalu kecil, DLL. Singkatnya, wanita itu tidak tinggal diam setelah dia duduk. Bahwa Yaoan juga bodoh di mata Stephen Lin. Pacarnya sangat tidak menyukai keluarga mereka, dia bahkan bisa mendengarkannya dengan sabar, dan kadang-kadang membuat beberapa penjelasan untuk mencegah Cuing menurunkan pangkat keluarganya. Tidak layak. Namun, adegan ini juga mengingatkan Stephen Lin 4 tahun lalu. Ketika Yao Jing baru saja menikahinya 4 tahun yang lalu, itu adalah adegan yang hampir sama. Saat itu, Yao Yanqiu yang memainkan peran Cuing. Yao Yanqiu terus memarahi Stephen Lin, dan Yao Jing hanya bisa membantunya terus-menerus, berusaha untuk mendukungnya. Hidup di wajah Stephen Lin. Pada saat itu, Yao Jing jauh lebih sulit dari yang Anda bayangkan. Sebanyak penghinaan jatuh pada Stephen Lin, jumlah penghinaan yang sama jatuh pada Yao Jing. Yao Jing tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan hanya menonton TV di sana. Stephen Lin sangat senang mendengarnya, dan dia sangat berharap agar Cuing menikah dengan rumah Yao Yanqiu. Dengan Cuing menyiksa Yao Yanqiu setiap hari, dia akan memiliki tempat untuk melampiaskan kebenciannya terhadap Yao Yanqiu. Setelah akhirnya menunggu makan malam, Cuing mulai melakukannya lagi. Pertama, makanannya tidak enak, dan kemudian hidangannya tidak sehat, dan dia tidak mau makan beberapa suap dari makan siang yang mewah. Yao Yanqiu sangat marah dengan omelan itu, tetapi tidak mungkin, siapa yang membuat keluarga Cuing lebih baik. Dia harus menaruh semua kebenciannya di dalam hatinya. Setelah akhirnya selesai makan, Yao An mungkin tahu bahwa keluarganya tidak bahagia, jadi dia membawa Cuing dan pergi bermain. Yao Yanqiu awalnya mengusulkan untuk membiarkan Cuing tinggal di rumah mereka, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya, karena dia takut jika dia mengatakannya, Cuing akan menemukan alasan lain untuk menolaknya, dan wajahnya akan terlalu membosankan. Stephen Lin dengan senang hati mengambil sepotong semangka dan duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Dilihat dari situasi pertarungan tadi, Yao Yanqiu benar-benar dirugikan, karena dia punya rencana untuk Cuing dan hanya bisa membiarkan Cuing bertindak sebagai iblis. Musuh dari musuh adalah teman. Dari sudut pandang ini, Stephen Lin cukup puas dengan Cuing. Apalagi, Cuing ini tidak memprovokasi Yao Jing dari awal hingga akhir. Sepertinya dia tahu bahwa Yao Jing tidak mudah untuk memprovokasi nasib lebih puas. Namun, Stephen Lin puas, tetapi Yao Yanqiu tidak puas. Ketika dia melihat Stephen Lin duduk di sana makan semangka, dia sangat marah sehingga dia tidak mau bertarung. Stephen Lin, kamu mengatakan bahwa aku marah tidak peduli bagaimana aku melihatmu. Yao Yanqiu berkata dengan marah, berdiri di depan Stephen Lin. Stephen Lin memandang Yao Yanqiu dengan heran dan bertanya, mengapa kamu begitu marah? Mengapa kamu mengendarai Elantra yang rusak itu untuk menjemput seseorang hari ini? Tidak tahan dengan Bentley MU? Yao Yanqiu bertanya. Stephen Lin sedikit mengernyit, meletakkan semangka, dan tidak membantah. Lihat apa yang mereka katakan barusan, dia mengatakan bahwa tempat kita sangat kecil. Bagaimana kita bisa tinggal di sini? Dengarkan ini, tidakkah kamu mendengarkan tamparan di wajah ini? Bukankah kamu bos multimiliar yang tidak pernah melihatmu? Ganti rumah yang lebih besar untuk pasangan kita. Yao Yanqiu bertanya lagi. Baiklah, lanjutkan. Stephen Lin memandang Yao Yanqiu dengan tenang. Yao Yanqiu tidak memperhatikan perubahan sikap Stephen Lin, dia terus berkata dengan keras, kamu dan Yao Jing telah menikah selama 4 tahun, dan aku belum menikmati nasib baik. Sekarang kamu baik-baik saja, kamu biasanya mengabaikannya. Cintaku, bahkan jika saya tidak peduli.
Saya pergi ke perusahaan Anda, dan saya tidak melihat Anda keluar untuk menyambut saya secara langsung. Anda tidak akan lupa, siapa yang menikahkan putri Anda dengan Anda ketika Anda masih miskin? Ini aku. Ya. Stephen Lin mengangguk. Jika Anda ingin saya mengatakan, Anda adalah serigala bermata putih yang egois. Anda menghasilkan uang dan menghasilkan banyak uang, dan berbalik dan melupakan orang-orang dari kami yang memperlakukan Anda dengan baik dan membantu Anda, kata Yan Qiu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Yao Jing keluar dari dapur setelah mendengar sesuatu dan bertanya dengan cemberut. Jangan bicara. Yao Yan Qiu memarahi. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Stephen Lin tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Saya ibu mertuamu. Saya ingin Anda memperlakukan saya dengan hormat. Mengerti? Saya pergi ke perusahaan Anda harus menyambut saya. Saya tidak punya uang untuk dibelanjakan, Anda harus memberikannya kepada saya. Saya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu, Anda harus membantu saya melakukannya dengan baik. Jika seseorang menghina saya, Anda harus membantu saya. Ini adalah menantu yang memenuhi syarat. Jika tidak, apa gunanya menantu saya? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, dan sekarang saya masih mengejar ada banyak pria hebat di Jingjing. Selama saya mau, Jingjing dapat segera mengganti suaminya, Anda harus memiliki rasa krisis. Jangan-jangan biarkan Jingjing pergi dengan yang lain, kamu datang dan menangis bersamaku lagi. Kata Yao Yan Qiu. Bu, aku benar-benar marah. Yao Jing berkata dengan penuh semangat. Yao Jing, jangan bicara, kata Stephen Lin ringan. Yao Jing tertegun sejenak, ketika Stephen Lin menyebut nama lengkapnya dengan tenang, dia tahu bahwa kejadian hari ini mungkin tidak baik. Selama beberapa hari ini, Yao Jing berusaha menyeimbangkan hubungan antara Stephen Lin dan ibunya, jadi dia selalu berkeliaran di kedua sisi, karena takut sisi mana yang tidak bahagia. Dia berpikir bahwa dengan usahanya sendiri, dia akhirnya bisa membiarkan kedua orang itu meninggalkan kebencian mereka sebelumnya dan berjabat tangan untuk berdamai. Sampai Yao Yan Qiu mengucapkan kata-kata seperti itu, Yao Jing tahu bahwa semua usahanya sebelumnya tidak ada artinya. Stephen Lin berdiri dari sofa dan berjalan di depan Yao Yan Qiu. Yao Yan Qiu mundur selangkah, menatap Stephen Lin dan berkata, "Kenapa, kamu masih ingin memukulku? Aku ibu mertuamu, aku." Tampar. Sebuah tamparan keras terdengar. Tamparan ini mengenai wajah Yao Yan Qiu, tetapi sepertinya mengenai wajah Yao Jing dan Yao Jianyong. Mata Yao Jing melebar, sementara Yao Jianyong berteriak penuh semangat. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? Tamparan ini karena kamu meneriakiku. Stephen Lin memandang Yao Yan Qiu dan berkata. Yao Yan Qiu menutupi wajahnya di mana dia dipukuli, dan menunjuk Stephen Lin dengan jari gemetar. Terkunci. Stephen Lin menampar bacaannya lagi. Yao Jing sangat bersemangat sehingga dia ingin bergegas untuk menghentikan Stephen Lin, tetapi tiba-tiba berhenti karena Stephen Lin meliriknya, dan pada saat yang sama Stephen Lin juga berkata, "Berdiri, tunggu aku selesai." Tunggu aku untuk menyelesaikan? Yao Jing tercengang. Apa artinya? Apakah Stephen Lin benar-benar ingin terus bertarung? Tamparan ini untuk kata-kata yang baru saja kamu katakan, kata Stephen Lin. Aku, Yao Yan Qiu membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Stephen Lin menampar punggungnya dengan tamparan lagi di wajahnya. Yao Yan Qiu terhuyung mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Yao Jing tidak tahan lagi, dia bergegas, memeluk Yao Yan Qiu yang sedang duduk di tanah, dan berteriak kepada Stephen Lin, "Stephen Lin, apakah kamu gila?" Tamparan terakhir ini untuk wajah Yao tenang. Stephen Lin berkata dengan ringan. Melihat wajah Yao Jing, Yao Yan Qiu dan Yao Jianyong sama-sama berpikir bahwa Stephen Lin tidak gila. Kamu menampar ibu Yao Jing dan bahkan memberitahu Yao Jing bahwa itu demi dirimu sendiri. Jika bukan demi Yao Jing, maka Lin, apakah kamu tahu jika kamu mau? Untuk membunuh seseorang? Hanya Yao Jing yang merasa bahwa mungkin Stephen Lin benar-benar melihat wajahnya, dan baru saja menampar wajah ibunya, lagi pula Stephen Lin sekarang jauh lebih mendominasi daripada sebelumnya.
Aku sudah menikah dengan Yao Jing selama 4 tahun, dan orang luar menggertak dan menghinaku. Aku bisa mengerti. Lagi pula, aku selalu lembut, tapi aku tidak mengerti mengapa kamu harus melakukan ini padaku. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya saya, tidak peduli seberapa tidak kompetennya saya. Saya juga suami Yao Jing dan menantu Anda. Setiap kali Anda meremehkan saya, Anda juga meremehkan Yao Jing. Setiap hal kejam yang Anda katakan kepada saya akan juga jatuh pada Yao Jing. Anda adalah orang dengan sedikit otak dan sedikit hati nurani. Anda tidak boleh mempermalukan saya sebanyak mungkin selama 4 tahun pernikahan saya dengan Yao Jing. Saya tidak peduli jika Anda menyakiti saya, tapi setiap kali kamu menyakitiku. Itu adalah hati Yao Jing, apakah kamu tahu itu? Stephen Lin menatap Yao Yanqiu dengan niat membunuh di matanya, seolah dia ingin membunuh seseorang. Mengetahui nasibmu, jangan katakan apa-apa, tutup mulutmu, teriak Yao Jing. Stephen Lin belum pernah melihat Yao Jing begitu bersemangat, dan dia belum pernah melihat Yao Jing menangis seperti ini, tetapi dia masih harus mengatakan bahwa karena sesuatu telah dilakukan, itu harus dilakukan secara menyeluruh. Tahukah Anda apa kebahagiaan terbesar seorang wanita? Bukan untuk mengendalikan keuangan keluarga, atau untuk membuat suaminya gemetar karenanya. Kebahagiaan terbesar seorang wanita adalah memiliki pernikahan yang baik. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, Anda ingin membiarkan putri Anda menyerah menikah berkali-kali, tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar mengabaikan reputasi putri Anda seperti itu? Hanya untuk dapat berpegang teguh pada mertua yang lebih baik. Bahkan jika Anda biarkan putrimu, kamu tidak peduli jika kamu menanggung keburukan di punggungmu. Apakah ada orang di dunia ini yang adalah ibumu? Stephen Lim bertanya dengan tajam. Yao Yanqiu gemetar ketakutan, tidak bisa berkata apa-apa. Mengetahui nasibmu, itu sudah cukup. Yao Jianyong berkata dengan wajah gelap. Ayah, seorang pria harus menghormati wanita, dan yang lebih penting istrinya. Tetapi rasa hormat bukanlah kompromi tanpa garis bawah. Seorang pria harus memiliki prinsipnya sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan gender. Nama cinta. Semuanya, kesombonganmu, pada akhirnya akan menjadi tinju yang dijatuhkan orang lain padanya. Kata Stephen Lin dengan dingin. Yao Jianyong terdiam sesaat, tidak dapat berbicara. Yao Jing. Stephen Lin berkata, menatap Yao Jing, yang menangis. Aku tahu kamu berada dalam dilema, tetapi karena kamu hidup di dunia ini, tidak peduli dilema macam apa, kamu harus punya pilihan dan pilihan. Anda sebagai CEO sebuah perusahaan, Anda harus bertindak tegas, tetapi Anda selalu bergoyang dalam berurusan dengan ibu saya dan saya. Anda selalu berusaha menyenangkan kedua belah pihak, berusaha mencari solusi yang paling tepat, tetapi hasil akhirnya adalah bahwa kedua belah pihak itu tidak menyanjung. Ibumu tidak menerima cintamu, dan aku juga tidak melihat tekadmu untuk melindungiku, apakah itu untuk dewa atau untuk anak-anak, kamu tidak cukup. Aku salah. Yao Jing berkata sambil terisak. Yao Jing, aku sebenarnya sering iri padamu. Setidaknya kamu bisa berayun dan memilih, tapi bagaimana denganku? Siapa di sebelahku? Dong Jian? Atau Wang Hai? Atau anggota keluarga Lin dengan nama keluarga yang sama denganku, tanpa aku, kamu masih memiliki ibumu, saudaramu, ayahmu, kamu masih memiliki kakek, nenek, dan aku, kecuali kamu, benar-benar tidak ada orang lain di sisiku, Yao Jing, kamu bisa melakukannya sendiri. Kata Stephen Lin, tersenyum mencela diri sendiri, lalu berbalik dan pergi. Bab 88. Anda tidak dapat memiliki keduanya. Ketika Yao Jing masih sangat muda, dia mengerti arti kalimat ini. Dia tahu bahwa beberapa hal, tidak peduli seberapa keras dia bekerja keras, dia tidak dapat memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Sebelum putus asa, orang selalu memiliki ilusi, dan sekarang, semua ilusi ini akhirnya dikecewakan dan berubah menjadi kekacauan. Yao Jing tiba-tiba teringat lirik sebuah lagu. Saya tahu bahwa ada banyak penyesalan di dunia ini setiap hari. Apakah kamu menyesal? Yao Jing melihat ke pintu yang kosong, Stephen Lin sudah pergi. Bu, bangunlah. Yao Jing membantu Yao Yanqiu berdiri.
Yao Yanqiu masih memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan pipinya sedikit merah. Inilah yang ditinggalkan Stephen Lin. Diam, zooming dia, apa yang terjadi padanya? Yao Yanqiu bertanya. Pada saat ini, dia tidak lagi berani mengkritik Stephen Lin, bahkan jika Stephen Lin tidak ada di sini. Bu, setiap orang punya batasannya masing-masing, begitu juga nasib, kata Yao Jing. Maksudmu, dia telah menahanku sampai ekstrim, tanya Yao Yanqiu. Dia tidak pernah tahan denganmu, dia hanya tidak peduli padamu, Bu, aku sangat lelah, aku ingin pergi dulu. Kata Yao Jing. Kamu mau kemana? Lin Si memerintahkannya untuk memukulku, jadi lupakan saja, tanya Yao Yanqiu. Kalau tidak, apa lagi yang kamu inginkan? Yao Jing menatap Yao Yanqiu dan berkata, Zoming sudah mengatakannya dengan sangat baik. Dia ingin aku membuat pilihan antara kamu dan dia. Awalnya, tidak perlu membuat keputusan seperti itu. Pilihan begitu awal. Tapi itu semua karena kamu. Bu, saya sudah menikah dengan Stephen Lin. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi setidaknya sekarang, dia adalah suami saya. Bu, saya sudah berusaha mengubah Anda, tetapi saya menemukan bahwa pada akhirnya saya tidak bisa melakukannya perubahan apapun yang Anda buat. Itulah siapa Anda. Saya lelah, Bu, dan saya mungkin tidak berada di sini untuk waktu yang lama. Setelah berbicara, Yao Jing menghela nafas, menatap Yao Jianyong dan berkata, Ayah, jaga ibumu. Aku pergi. Diam. Yao Jianyong memandang Yao Jing dengan enggan, dia tahu bahwa kepergian Yao Jing akan menjadi sama seperti sebelumnya, pergi benar-benar berbeda. Yao Jing tidak ragu-ragu, berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, hanya Yao Yanqiu dan Yao Jianyong yang tersisa. Yao Jianyong menghela nafas dan berjalan di depan Yao Yanqiu. Semua ini akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang ini, kata Yao Jianyong. Yao Yanqiu duduk di sofa dengan putus asa, menutupi wajahnya. Mengapa kamu begitu keras pada Zhoming? Mengapa kamu mempersulit menantu laki-lakimu? Dia selalu menjadi suami putrimu, kata Yao Jianyong. Apa kamu tidak tahu kenapa? Yao Yanqiu menatap Yao Jianyong dan bertanya. Aku tidak tahu. Yao Jianyong menggelengkan kepalanya. Suami dan istri dilahirkan untuk menjadi musuh. Yang satu kuat dan yang lain lemah. Aku seperti kamu, Yao Jing dan Stephen Lin adalah sama. Jika aku ingin Jing Jing memiliki hak untuk berbicara dalam keluarga, aku harus untuk menekan Stephen Lin, aku akan percaya dirinya harus diserang. Hanya dengan cara ini Jing Jing dapat menjaga Stephen Lin di bawahnya selamanya dan menjadi aku berikutnya. Yao Yanqiu berkata dengan gigi terkatup. Menjadi kamu selanjutnya? Apakah itu benar-benar bagus? Tanya Yao Jianyong. Ada apa? Dalam keluarga ini, saya memiliki keputusan akhir. Saya membiarkan keluarga ini berkembang sesuai keinginan saya. Saya mengendalikan segala sesuatu dalam keluarga. Hanya dengan cara ini keluarga ini dapat stabil selamanya. Stephen Lin orang itu, dilahirkan untuk menjadi memberontak. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Jika aku tidak menekannya dan akhirnya mengubahnya menjadi seseorang sepertimu, Jing Jing tidak akan pernah benar-benar ingin menjadi kepala keluarga. Aku melakukan ini semua demi Jing Jing Jing. Sayang sekali dia tidak mengerti sama sekali. Kata Yao Yanqiu dengan marah. Kamu semua untuk dirimu sendiri, kata Yao Jianyong. Untuk diriku sendiri? Sial, Yao Jianyong, kamu terlalu tidak berbudi. Aku dipukuli oleh menantuku, namun kamu masih mengatakan hal seperti itu? Yao Yanqiu berkata dengan marah. Kamu untuk dirimu sendiri, kamu telah menguasai hegemoni dalam keluarga kami, kamu ingin memperluas hegemoni ke keluarga yang tenang, kamu ingin menjadi kepala dua keluarga, jangan pikir aku tidak tahu, Yanqiu, Don, tidakkah kamu benar-benar menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kamu menjadi semakin jahat, lebih sombong, dan semakin berhati-hati? Terkadang aku bertanya-tanya apakah orang yang aku nikahi adalah kamu. Yao Jianyong menggelengkan kepalanya. Kau tahu sial, aku tidak sombong, jahat, atau berhati-hati. Bagaimana aku bisa menyimpan begitu banyak uang untuk keluarga ini? Mengapa aku menyimpan begitu banyak uang? Bukan untuk putramu. Yao Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Lupakan saja.
Yao Jianyong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan turun untuk R0K0K. Setelah berbicara, Yao Jianyong mengambil sebungkus R0K0K dan turun. Ini semua serigala bermata putih, dan tidak ada yang bisa mengerti niat baikku. Aku sangat marah. Stephen Lin, aku ingat 3 tamparan ini, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi selama Yao Jing adalah putriku, aku punya cara untuk berurusan denganmu. Yao Yanqiu berkata dengan gigi terkatup. Stephen Lin meninggalkan rumah Yao Jing, tapi dia tidak pergi jauh. Dia berdiri di tepi petak bunga di lantai bawah rumah Yao Jing dan menyalakan sebatang R0K0K untuk dirinya sendiri. Begitu R0K0K dinyalakan, Maibach berhenti di samping Stephen Lin. Stephen Lin melirik Maibach, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Pintu belakang Maibach terbuka, dan Li Bin turun dari mobil. Terakhir kali kita bertemu, aku tidak mengenalimu pada pandangan pertama. Li Bin berjalan ke sisi Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. Li Bin? Stephen Lin bertanya. Ini aku. Li Bin mengangguk, melirik R0K0K di tangan Stephen Lin, dan berkata, suasana hatimu sedang tidak baik? Kamu cukup cepat tahu. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Saya adalah suami Yao Jing di masa depan. Saya harus tahu segalanya tentang Yao Jing dan keluarga mereka, kata Li Bin. Suami Yao Jing di masa depan. Stephen Lin memandang Li Bin dengan main-main. Kamu tidak layak untuk Yao Jing, kata Li Bin. Lalu apa? Stephen Lin bertanya. Kamu pikir itu hal yang hebat untuk memiliki kesabaran selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang kamu mengendalikan grup Lin, tetapi Yao Jing pantas mendapatkan pria yang lebih baik. Seperti aku, kamu harus tahu siapa aku, asetku lebih dari Anda lebih, pendidikan saya lebih kaya dari Anda, jaringan saya lebih luas dari Anda, yang terpenting adalah saya. Masa lalu saya lebih mempesona dari Anda menghitung 20 tahun ke depan, Anda diganggu, ditertawakan, ini semua hilang, tetapi mereka adalah noda Anda, yang tidak akan pernah bisa dibersihkan seumur hidup, dan saya, tanpa noda ini, hidup saya bersih dan mempesona, dan hanya saya yang layak bagi wanita Yao A seperti Jing. Kata Li Bin. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Dengarkan aku, ceraikan Yao Jing, agar kita berdua bisa menyelamatkan masalah. Aku tidak perlu merobek wajahmu bersamamu, dan kamu tidak harus kembali ke kehidupan yang dulu kamu jalani. Li kata Bin. Sepertinya kamu sudah setuju denganku? Stephen Lin bertanya. Bos kecil dari keluarga Lin, kepala kecil dari keluarga Lin, mudah untuk memutuskan Anda. Tidak peduli apa latar belakang atau koneksi yang Anda miliki, ini adalah hasil yang tidak dapat diubah, kata Li Bin. Melihatmu, jika kamu tidak bisa membujukku, apakah kamu akan menggunakan kekuatan? Stephen Lin bertanya. Ya, saya akan menggunakan segala cara untuk menekan Anda. Jangan berpikir bahwa Anda akan benar-benar berbalik jika Anda memiliki proyek perumahan distrik sekolah. Bagi saya, itu hanya salam untuk membiarkan Anda kembali ke debu. Li Bin berkata dengan bangga. Saya pikir Anda mungkin memiliki sedikit masalah dalam persepsi Anda tentang saya. Stephen Lin mengangkat dagunya sedikit dan memandang Li Bin, yang tingginya hampir sama dengan dia di depannya. Apa masalahnya? Li Bin bertanya. Aku sangat pandai bertarung. Stephen Lin menyeringai, dan tiba-tiba sebuah pukulan berat mengenai perut bagian bawah Li Bin. Sesosok melintas, menghalangi wajah Li Bin. Sosok itu begitu cepat sehingga Li Sina yang mendekati sisi Stephen Lin sepertinya tidak bereaksi. Li Bin memiliki senyum lucu di sudut mulutnya, dia hanya ingin membiarkan Stephen Lin mengambil tindakan, sehingga dia memiliki alasan untuk melawan. Sejujurnya, setelah mengetahui bahwa ada konflik besar antara Stephen Lin dan Yao Yanqiu hari ini, dia segera bergegas untuk mengakhiri pernikahan antara Stephen Lin dan Yao Jing. Jadi dia mengejek Stephen Lin, hanya untuk membuat Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya. Apakah dia takut dengan pertarungan Stephen Lin? Dia tidak takut sama sekali, karena di sebelahnya ada seorang pejuang yang telah mencapai peringkat ke-8. Prajurit peringkat 8 sudah cukup untuk menangani sebagian besar masalah di kota.
Seniman bela diri peringkat 8 berbaring di antara Stephen Lin dan Li Bin. Dia adalah seorang pria kuno dengan ekspresi tegas di wajahnya. Menghadapi pukulan Stephen Lin, seniman bela diri peringkat 8 langsung meraihnya dengan backhand dan menuju ke bahu Stephen Lin. Melihat bahwa penangkapan ini akan merenggut nyawa Stephen Lin, Li Sina tiba. Kekuatan tempur Li Sina telah mencapai peringkat ke-7, dan kekuatan tempur yang sebenarnya jauh lebih dari peringkat ke-7. Karena itu, begitu dia muncul, dia langsung menembak ke arah prajurit tingkat 8 yang melindungi Li Bin. Gerakan Li Sina sangat cepat, dan prajurit peringkat 8 melihat momentum Li Sina dalam gerakannya, dan ekspresinya sedikit berubah, sudah terlambat untuk mengubah gerakannya. Ledakan. Suara teredam. Prajurit peringkat 8 diledakkan oleh Li Sina dengan pukulan. Pada saat yang sama, tinju kanan Stephen Lin mendarat begitu saja di perut bagian bawah Li Bin. Ledakan. Seluruh punggung Li Bin tiba-tiba melengkung, dan seluruh tubuh didorong oleh kekuatan tinju Stephen Lin untuk memantul dari tanah, dan air liur menyembur keluar dari mulut Li Bin. Muntah! Li Bin berteriak. Stephen Lin mencibir, mengangkat tangannya dan meraih kerah Li Bin, mengangkat tubuh Li Bin. Mulut Li Bin meneteskan air liur, tapi wajahnya penuh kepanikan. Stephen Lin, kamu berani memukulku? Aku adalah putra tertua dari keluarga Li di kota Tianlu, teriak Li Bin penuh semangat. Bukankah kamu mengatakan bahwa suaramu bersih dan bersinar? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Li Bin berseru ngeri, dan sambil berteriak, dia mengulurkan tangannya untuk mematahkan tangan Stephen Lin, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa menjabat Stephen Lin sama sekali. Di kejauhan, seniman bela diri peringkat 8 segera bangkit setelah jatuh ke tanah dan menyerbu ke sisi ini. Stephen Lin bahkan tidak melihat ke seniman bela diri peringkat 8, dia mengangkat tangannya yang lain dan mengeluarkan R0K0K dari mulutnya. Li Bin, aku sedang berpikir untuk berbicara denganmu selama 2 hari terakhir. Aku tidak berharap kamu datang ke rumahmu hari ini. Aku harus berterima kasih. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Neisa? Stephen Lin bertanya. Stephen Lin, kamu berani? Li Bin sepertinya mengharapkan sesuatu. Sepertinya kamu tahu. Stephen Lin tersenyum, mengangkat puntung R0K0K, dan menekannya ke dahi Li Bin. Bab 89. Untuk disalahkan, saya hanya bisa menyalahkan waktu kemunculan Li Bin yang terlalu salah. Di masa lalu, Stephen Lin tidak akan berurusan dengan Li Bin begitu sederhana dan lugas, tetapi siapa yang membuat Li Bin muncul ketika dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik? Jika dia mengenai moncongnya, dia benar-benar tidak bisa menyalahkan Stephen Lin. Jeritan Li Bin bergema di seluruh komunitas. Ketika banyak orang mendengar suara itu, mereka semua berlari keluar untuk melihatnya, hanya untuk melihat Stephen Lin membakar puntung R0K0K di dahi Li Bin. Kepulan asap naik dari dahinya, membuat orang merasakan sakit di daging. Akhirnya, seniman bela diri peringkat 8 bergegas di depan Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum sedikit dan mendorong Li Bin ke arah prajurit peringkat 8. Prajurit peringkat 8 harus menangkap Li Bin dan menyerang Stephen Lin. Lain kali, biarkan aku melihatmu di Street City lagi, dan aku akan meninggalkan beberapa bekas di dahimu. Stephen Lin membuang puntung R0K0K-nya dan berbalik untuk pergi. Li Bin bersandar pada tubuh seniman bela diri peringkat 8, wajahnya pucat, dan dia mengangkat satu tangan, seolah ingin menyentuh dahinya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menyentuhnya. Dia mencium bau barbeque, bau ini datang dari atas kepalanya. Stephen Lin, aku belum selesai denganmu. Li Bin merong marah, tapi sayangnya, Stephen Lin bahkan tidak repot-repot menatapnya. Begitu Stephen Lin pergi, Yao Jing juga keluar dari gedung. Melihat Yao Jing, Li Bin bergegas mendekat. Yao Jing, lihat apa yang telah dilakukan Stephen Lin. Li Bin merong bersemangat, menunjuk ke dahinya. Ada titik di dahinya, yang terlihat sangat imut, mirip dengan Neisa. Pergi. Yao Jing pergi tanpa melihat ke belakang setelah meninggalkan kalimat seperti itu. Li Bin tercengang. Li Xiao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
tanya seniman bela diri peringkat 8 di samping Li Bin. Pergi ke rumah sakit dulu. Li Bin menggertakkan giginya dan berkata, aku pasti akan membalas dendam ini. Stephen Lin, tolong tunggu aku. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang tidak nyaman, dan masalah keluarga Song belum diselesaikan. Berita bahwa Stephen Lin telah mengalahkan tuan muda keluarga Li di kota Tianlu dengan cepat menyebar ke seluruh kota selat. Berita ini benar-benar membuat takut banyak orang. Kota Tianlu adalah kota tingkat pertama di negara ini. Status keluarga Li di kota Tianlu mirip dengan keluarga Lin, tetapi ukuran keluarga Li tidak sebanding dengan keluarga Lin. Stephen Lin memukuli tuan muda keluarga Li, dan hari itu, keluarga Li di kota Lu pasti akan membalas dendam. Grup Lin, yang baru saja stabil sedikit, takut akan segera menimbulkan kekacauan lagi. Dalam grup Lin, Stephen Lin sedang duduk di kantornya. Bos, ini asisten CFO baru kami. Wang Hai menyerahkan dokumen kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka file dan meliriknya, dan berkata, bukankah itu Yao Xiaojun? Tidak. Wang Hai menggelengkan kepalanya. Ide yang bagus. Stephen Lin mengangguk. Bahkan, dia sudah tahu bahwa Yao Yanqiu meminta Yao Jing untuk mengatur Yao Xiaojun untuk bergabung dengan perusahaan, jadi dia secara khusus menyerahkan penunjukan asisten keuangan ini kepada Yao Jing, ingin lihat bagaimana Yao Jing memilih. Jika Yao Jing juga kroni seperti yang ada di grup Tianjiao, maka panggung Yao Jing hanya akan berhenti di grup Lin. Bos, Nyonya sebenarnya adalah orang yang sangat cakap, kata Wang Hai. Ya, aku tahu. Stephen Lin mengangguk dan tidak berencana untuk mengatakan lebih banyak. Ngomong-ngomong, bos, Yao Shanchuan membuka lebih dari 1.099 ur di bar rumah bermain tadi malam, dan langsung mencuci tangannya dengan 11.000 botol sekop. Uang ini seharusnya adalah uang proyek yang baru saja diterima grup Tianjiao. Internal kekacauan grup Tianjiao mulai muncul dengan cepat setelah istri pergi, dan saya khawatir itu tidak akan lama. Kata Wang Hai. Melihat kerjasama antara grup Tianjiao dan kami, apakah itu masalah kualitas atau masalah lain? Begitu terjadi, segera putuskan kerjasama dengan grup Tianjiao, kata Stephen Lin. Mendengar ini, Wang Hai sedikit gemetar, dan berkata, ini, saya khawatir wajah Nyonya tidak akan terlihat bagus. Saya memberi wajah Yao Jing, jadi saya memberi grup Tianjiao kesempatan. Jika mereka tidak dapat memahaminya, maka Anda hanya bisa dihilangkan. Saya pikir Yao Jing harus bisa mengerti, kata Stephen Lin ringan. Ya. Wang Hai mengangguk dengan hormat, dan kemudian berkata, Tuan, di mana keluarga Li? Keluarga Li. Dong Jian akan menanganinya. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, akumulasi hampir 100 tahun tidak mudah. Itu tergantung pada apakah Li Bin akan terus melakukan kejahatan. Dimengerti. Saat malam tiba, langit di Street City tampak jauh lebih suram dari sebelumnya. Di rumah Yao Yanqiu, saat ini, hanya ada Yao Yanqiu, Yao Jianyong dan Yao An dalam keluarga. Apa kamu akan membeli rumah di kota Rongjin? Yao Yanqiu berteriak girang setelah mendengar kata-kata Yao An. Chu Ying bilang dia tidak bisa meninggalkan kota Rongjin, jadi rumahku hanya bisa dibeli di sana, dan aku harus segera membelinya. Dia menyukai sebuah villa, dan itu akan dibuka dalam beberapa hari. Aku harus cepat keluarkan uang mukanya, kalau tidak dia akan putus denganku, kata Yao An. Kamu tidak tahu bahwa rumah di kota Rongjin adalah yang paling mahal di provinsi ini. Harga rata-rata rumah di sana lebih dari 30.000 yuan, dan beberapa tempat berharga 40.000 hingga 50.000 yuan. Satu set villa akan menelan biaya lebih dari 10.000 yuan. Yao Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Lagi pula aku tidak peduli. Yao An berkata dengan serius, aku hanya menyukai Chu Ying, aku hanya ingin bersamanya, jadi tidak masalah jika aku tinggal di kota Rongjin. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kamu adalah Yao kami. Bagaimana keluargaku bisa tinggal di kota Rongjin? Itu tidak berarti aku setengah anak bagi orang lain. Yao Jianyong berkata dengan marah. Ayah, berapa usia sekarang? Saya hanya bekerja dan tinggal di kota Rongjin, dan kota Rongjin hanya lebih dari 100 km dari kami. Sangat dekat,
Saya dapat kembali kapan saja jika terjadi sesuatu. Bu, sejak saya seorang anak. Anda mengatakan bahwa apapun yang saya lakukan, saya harus tetap membuka mata. Kali ini saya terbuka. Saya menemukan pacar dengan keluarga yang sangat baik. Jadi Anda harus bekerja sama dengan saya, kan? Lihat saja sikap saya, jika saya bahkan tidak memiliki sikap ini, bagaimana orang akan memandang rendah saya di masa depan? Apakah Anda ingin saya dipandang rendah oleh keluarga istri saya seperti saudara ipar saya? Tanya Yao An. Yao Yanqiu terdiam, dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan dibandingkan dengan Yao An saat ini. Ibu pasti tidak bisa membuat orang memandang rendahmu. Yao Yanqiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia bisa memandang rendah pamannya, tetapi calon mertua Yao An sama sekali tidak boleh memandang rendah Yao An. Lihatlah kehidupan saudara iparku di rumah kita, dan pikirkan tentang aku lagi. Jika aku pergi ke rumah mereka di masa depan, aku mungkin juga mati. Aku tidak akan sabar seperti kakak iparku. Hukum, kata Yao An. An, jangan khawatir, kamu berbeda dari kakak iparmu. Kamu adalah bayi ibu. Ngomong-ngomong, berapa uang muka rumahmu? Ibu akan mengumpulkannya untukmu. Kata Yao Yanqiu. Uang muka 30% adalah sekitar 5 juta yuan, kata Yao An. 5 juta. Kamu membunuh ibumu. Dari mana ibumu dan aku mendapatkan 5 juta? Yao Yanqiu berkata dengan penuh semangat. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Dia telah berada di rumah Yao selama bertahun-tahun. Memancing minyak dan air, ditambah 88 pendapatan, itu hanya 2 atau 3 juta. Jika tidak cukup, jual rumah itu, kata Yao An. Jual rumah? Yao Yanqiu mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata, bukan tidak mungkin. Dalam hal ini, ketika Anda kembali dan membeli villa, kami akan tinggal bersama Anda dan merawat cucu-cucu kami dengan jalan. Siapa bilang kamu mau? Tinggal bersama kami? Suing tidak suka tinggal bersama orang lain, jadi jika kamu membeli villa, hanya bisa kami berdua. Yao An menggelengkan kepalanya. Lalu di mana aku tinggal bersama ayahmu? Tanya Yao Yanqiu. Bukankah kamu mengatakan bahwa saudara iparku membeli rumah beberapa hari yang lalu, jadi tinggallah dengan saudara iparku. Kata Yao An. Hei, mengapa aku melahirkan putra sepertimu? Yao Yanqiu menepuk kepala Yao An dengan marah dan berkata, aku ibumu, kamu melihat iparmu seperti ini, aku mungkin akan tinggal bersamanya. Apa? Nak, ketika kamu memiliki menantu, kamu melupakan ibumu. Apa yang salah dengan ibumu tinggal di tempatmu? Bagaimana kamu bisa mendengarkan wanita? Bukankah ayahku mendengarkanmu? Yao sebuah bertanya. Yao Yanqiu terdiam lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dilakukan Yao An sekarang tampaknya sepenuhnya dipengaruhi olehnya. Bu, kamu harus segera melaksanakan masalah ini. Cuing dan aku akan pergi lusa. Kamu harus memberiku uang saat kita pergi. Kalau tidak, kamu hanya akan menunggu putramu dipandang rendah. Yao An berkata, bangun dan pergi-pergi. Lihat, ini adalah contoh yang telah kamu berikan untuk putramu selama ini. Yao Jianyong berkata dengan marah. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan saya? Saya tidak semua untuk rumah ini, bukankah saya hanya ingin membeli villa, beli saja, jual rumah itu dan berikan uang muka kepada An. Kami tidak bisa biarkan An dipandang rendah oleh wanita itu, ini seperti Stephen Lin, kata Yao Yanqiu. Di mana kita tinggal? Tanya Yao Jianyong. Bukankah dia punya anak perempuan? Dia tidak bisa membiarkan kita hidup di jalanan, kan? Stephen Lin adalah bos dari sebuah perusahaan besar, dan ibu mertuanya tinggal di jalanan. Dia mengalami kesulitan hidup. Wajahnya, dan dia selalu dapat menemukan tempat tinggal. Saya akan memberitahu Stephen Lin beberapa kali. Kata-kata bagus. Anda dapat menutup rumah besok, dan mari kita kumpulkan uang muka untuk An sesegera mungkin. Kata Yao Yanqiu. Hei, manja saja dia, aku mengatakannya dari Plum Blossom. Yao Jianyong menghela nafas, bangkit dan pergi. 2 hari kemudian. Stasiun.
Yao Yanqiu secara pribadi menyerahkan kartu ban kepada Yao An. An, ini yang ditinggalkan ibu setelah bertahun-tahun berhemat. Selain itu, ada setoran dari penjual rumah. Ibu memberikannya kepada Anda. Apakah Anda harus menikahi Cuing? Kata Yao Yanqiu dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Bu, Cuing dan aku benar-benar jatuh cinta. Terima kasih Bu, kami akan pergi melihat villa segera setelah kami kembali. Yao An berkata dengan gembira. Ya. Yao Yanqiu mengangguk, lalu memasukkan Yao An ke dalam mobil. Sekarang bagaimana? Tanya Yao Jianyong. Apalagi yang bisa saya lakukan? Temukan putri saya. Kata Yao Yanqiu. Hei. Yao Jianyong menghela nafas, selalu merasa sangat tidak nyaman. Bab 90. Senin adalah hari tersibuk di perusahaan, karena pada hari ini Anda tidak hanya harus menghadapi pekerjaan hari itu, tetapi juga banyak hal yang menumpuk pada hari Sabtu dan Minggu. Yao Jing pergi ke perusahaan lebih awal, dan sibuk dari pagi hingga sore, bahkan tidak punya waktu untuk makan. Jika Stephen Lin tidak membawa kotak makan siang pada siang hari, Yao Jing akan lupa makan. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan setelah mengantarkan makan siang, dia berbalik dan pergi. Yao Jing sebenarnya ingin mengobrol baik dengan Stephen Lin, dan meminta maaf kepada Stephen Lin, tetapi untuk beberapa alasan, kata-kata itu keluar dari bibirnya, dan pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa melihat Stephen Lin pergi. Hati Yao Jing sedikit kosong untuk sesaat, dia tahu bahwa mungkin butuh waktu lama bagi Stephen Lin untuk memaafkannya. Tepat setelah makan malam, pintu kantor Yao Jing didorong terbuka. Yao Yanqiu masuk dari pintu. Diam, lihat apa yang aku bawakan untukmu. Yao Yanqiu bertanya sambil tersenyum sambil memegang termos. Bu, aku sangat sibuk di sore hari, taruh saja semuanya, aku punya waktu untuk minum. Kata Yao Jing. Kamu bilang sesibuk apapun kamu harus memperhatikan makan sehat, kan? Ibu membuatkan sup ayam untukmu. Cepat minum selagi panas. Kata Yao Yanqiu, meletakkan termos di atas piring meja dan membukanya. Sup ayamnya benar-benar panas dan rasanya enak. Bu, katakan saja padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu tidak ada hubungannya, kamu tidak akan memasak sup ayam untukku, dan kamu tidak akan membawanya ke pintuku, kata Yao Jing. Ini masih keluargaku yang pendiam dan bijaksana. Seperti ini. Kakakmu berencana membeli rumah di kota Rongjin. Sedangkan untuk ibuku, aku memberinya uang dulu, tapi rumah yang ingin dia beli mungkin menghabiskan banyak uang. Rumah itu dijual, dipasang kemarin, dan seseorang menyukainya tadi malam, dan semuanya berjalan lancar, kata Yao Yanqiu. Apa maksudmu, kamu menjual rumah dan membayar uang muka untuk saudaramu? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Itu artinya, sekarang, rumah itu akan diambil, dan ayah saya dan saya tidak punya tempat untuk pergi, jadi saya pikir, Anda dan rumah Zoming di lantai bawah bukan siapa-siapa. Apakah Anda ingin tinggal? Saya bisa pindah dengan ayahmu, bagaimanapun, keluarga itu tidak berbicara dua bahasa, kata Yao Yanqiu. Yao Jing menatap Yao Yanqiu dan tidak berbicara, tetapi wajahnya tidak tampan. Kamu memberikan semua uang itu kepada saudaramu? Yao Jing bertanya. Ya. Yao Yanqiu mengangguk. Termasuk gaji yang kamu ambil dariku selama bertahun-tahun? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu baru saja membantuku mengelolanya? Bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku membutuhkannya di masa depan, kamu dapat memberikannya kepadaku kapan saja? Waktu? Tanya Yao Jing. Bukankah ini saudaramu yang ingin membeli rumah? Kondisi keluarga istri baik-baik saja. Jika saudaramu bahkan tidak memiliki rumah, bukankah itu akan membuat orang memandang rendah dia? Tanya Yao Yanqiu. Apa yang salah dengan memandang rendah saya? Stephen Lin menikahi saya saat itu, bukankah Anda juga memandang rendah saya? Tanya Yao Jing. Stephen Lin adalah Stephen Lin, saudaramu adalah saudaramu, bisakah itu sama? Yao Yanqiu bertanya dengan marah. Kenapa berbeda? Rumah seperti apa yang ingin dibeli An?
Tidak cukup bagimu untuk mengambil semua tabungan, jadi kamu harus menjual rumah itu? Tanya Yao Jing. Ini hanya sebuah villa, harganya lebih dari 10 juta yuan. Kata Yao Yanqiu. Villa? Lebih dari 10 juta? Bu, ketika saya ingin membeli rumah baru, Anda enggan memberi saya uang. Sekarang An punya pacar, Anda mengambil beberapa juta untuk membelikannya rumah. Anda dapat menghina Stephen Lin nakal, tapi jangan biarkan orang lain memandang rendah anakmu. Ibu, kamu benar-benar tidak bisa seperti ini. Aku telah mencoba mengatakan pada diriku sendiri untuk mencintaimu dan menghormatimu, tetapi semua yang kamu lakukan terus-menerus melepaskan. Memandang rendah dirimu. Yao Jing berkata dengan penuh semangat. Adik laki-lakimu adalah keturunan keluarga kami. Tidak peduli apa, kamu adalah menantu orang lain, bisakah kamu sama? Kata Yao Yanqiu. Ternyata, aku sangat mengerti sekarang, Bu, ternyata di matamu, aku selalu milik orang lain. Bu, jangan katakan lagi, demi pertengkaran ibu anak kita. Aku bertanya kamu, berhenti berdebat denganku, aku hanya ingin hidup tenang, aku tidak ingin merendahkan diriku karenamu, tentang rumah. Aku akan membantumu mencarikan satu apartemen dengan ayah. Ini yang bisa aku lakukan untuk Anda sebagai anak perempuan hal terakhir yang saya lakukan. Tetapi saya juga berharap Anda dapat menjanjikan saya satu hal mulai sekarang. Saya tidak akan lagi berbicara buruk tentang nasib. Saya tidak akan lagi menghubungi Libin itu, dan saya tidak akan lagi coba ambil 1 sen dari grup Lin. Jika Anda bisa melakukannya, maka saya akan membantu Anda menemukan rumah. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka Anda tidak memiliki anak perempuan seperti saya. Kata Yao Jing. Jing, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kami memiliki hubungan darah. Yao Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Bu, apakah kamu setuju atau tidak? Yao Jing bertanya dengan tegas. Melihat Yao Jing seperti ini, Yao Yanqiu takut untuk pertama kalinya. Dia dulu tidak takut apapun, karena dia tidak khawatir Yao Jing akan meninggalkannya. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari Yao Jing sesuka hati. Tapi sekarang, Yao Jing sangat bertekad, itu berarti bahwa hari-hari ketika dia meminta apapun kepada Yao Jing tidak akan ada lagi. Saat ini, dia baru saja menjual rumah, dan dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Jika Yao Jing tidak peduli padanya, maka dia hanya bisa kembali ke rumah orang tuanya. Begitu dia kembali ke rumah orang tuanya, dia akan kehilangan muka. Aku berjanji padamu, kan? Kata Yao Yanqiu. Oke. Yao Jing mengangguk dan berkata, aku akan mengatur seseorang untuk menemukanmu tempat tinggal sebentar lagi, dan aku akan memberimu biaya hidup bulanan. Aku hanya berharap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, begitu aku menemukanmu tidak ada cara untuk melakukan apa yang saya minta, maka Anda akan kehilangan saya selamanya, dan Anda tidak akan pernah ingin melihat saya lagi. Putri, jangan lakukan ini, ibu tahu bahwa ibu salah dalam masa lalu, dan ibu akan mengubahnya. Kamu harus aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian. Yao Yanqiu memohon tangan Yao Jing dengan penuh semangat. Yao Jing mendorong tangan Yao Yanqiu, mengangkat telepon di atas meja dan memanggil sekretarisnya masuk. Cari apartemen single, cocok untuk orang tua, bersih, dan langsung mengganti biaya saya untuk biaya apapun, jangan masuk ke rekening perusahaan. Kata Yao Jing kepada sekretaris. Baik, Tuan Yao. Sekretaris itu mengangguk. Putri, kamu sangat bergaya. Yao Yanqiu tidak bisa tidak mengagumi. Semua ini diberikan kepada saya oleh menantu laki-laki yang tidak menyambut Anda. Anda tidak pernah berubah pikiran. Stephen Lin mampu bangkit dari dormansi selama lebih dari 20 tahun. Dia bukan lagi orang dalam kesan Anda. Bagaimana dengan Li Xiao, tetapi bagaimana Li Xiao dibandingkan dengan Stephen Lin? Stephen Lin tidak sebagus Li Xiao sekarang, tetapi dia memiliki keinginan untuk mencapai hal-hal besar dan kemampuan untuk melakukan hal-hal besar. Keluarga Lin begitu dia bangkit, dia akan berhasil di masa depan. Keluarga Lin menjadi lebih kuat. Mungkin dalam 3 atau 5 tahun, keluarga Lin akan melampaui keluarga Li, dan bahkan keluarga besar di ibu kota provinsi. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin memblokir Stephen Lin saat ini?
Mucikari sepanjang hari? Apakah kamu memperlakukan putrimu sebagai pelacur? Yao Jing bertanya dengan wajah gelap. Wajah Yao Yanqiu malu, ini adalah pertama kalinya dia dikritik oleh putrinya sendiri, dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar Yao Jing mengucapkan kata-kata kasar seperti itu padanya. Visi menentukan visi, dan visi menentukan pola. Bu, visi Anda terlalu sempit. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan duduk kembali ke kursinya. Aku tidak semuanya untuk kebaikanmu sendiri, dan kamu tidak mencintai Stephen Lin. Hanya keluarga Yao yang memintamu untuk menikahi Stephen Lin untuk melekat pada keluarga Lin. Ibu selalu berpikir begitu. Kamu menolak untuk meninggalkan Lin hanya karena kamu keras kepala. Mengetahui nasibmu, itu sebabnya ibumu terus membujukmu untuk bercerai. Apakah kamu menikahi Li Xiao atau Wang Xiao Chen Xiao, di mata ibu, itu lebih baik daripada menikahi Stephen Lin. Ibu adalah sangat serakah akan uang dan keangkuhan, tetapi dia juga berharap bahwa Anda benar-benar dapat menikahi seseorang yang layak dipercaya. Anda mengatakan bahwa ibumu melihat Stephen Lin salah, dan dia setuju dengan ini, tapi tidak ada yang tahu bagaimana masa depan Stephen Lin. Dia mungkin bangkit dengan cepat, tetapi dia mungkin juga jatuh lebih banyak lagi. Cepatlah, ibu hanya berharap untuk memberimu beberapa cara mundur lagi. Yao Yanqiu menghela nafas. Jika semua suami dan istri berpikir untuk tinggal di belakang satu sama lain, apakah mereka masih suami istri? Tanya Yao Jing. Jing, kamu jelas tidak mencintai Stephen Lin, mengapa kamu bersikeras untuk bersamanya? Apakah Stephen Lin itu memaksamu? Tanya Yao Yanqiu. Aku sebenarnya tidak mencintainya, tapi aku menikmati menghabiskan waktu bersamanya. Dia pendiam dan tidak suka berbicara, dan aku juga suka membaca buku dengan tenang. Terkadang kami berdua tinggal di rumah sepanjang hari, dan satu sama lain dapat tidak ada dialog sama sekali, tetapi meskipun demikian, selama saya melihatnya, dia dapat mengetahui apa yang saya pikirkan, yang tampaknya agak luar biasa bagi Anda, tetapi kenyataannya adalah bahwa kami memiliki pemahaman diam-diam yang tidak bercampur dengan cinta dan menarik satu sama lain. Inilah alasan sebenarnya mengapa aku tidak ingin menceraikannya. Aku tidak ingin mencoba hal baru, bahkan untuk mencoba mencintai seseorang. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Aku mengerti. Yao Yanqiu berkata, sepertinya orang yang paling mengenalmu bukanlah aku, tetapi Stephen Lin. Ya. Ibu tidak tahu harus berkata apa, dan dia juga tahu bahwa dia memiliki banyak masalah, dan tidak mungkin untuk memperbaiki masalah ini dalam semalam. Ibu hanya berharap Anda akan lebih sabar dengan ibu ketika dia membuat kesalahan di masa depan. Bagaimanapun, Anda adalah daging yang jatuh dari ibu, kata Yao Yanqiu dengan emosi. Sebanyak kesabaran yang kamu miliki dengan Zhou Ming, aku akan memiliki kesabaran sebanyak itu denganmu, kata Yao Jing. Aku akan mencoba yang terbaik. Tapi masalah dia memukul wajahku tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata Yao Yanqiu dengan marah. Yao Jing tersenyum tak berdaya. Sangat sulit untuk membuat Yao Yanqiu melakukan perubahan sekaligus, tetapi dia dapat melihat bahwa Yao Yanqiu tampaknya telah menyadari sedikit kesalahannya. Kesadaran adalah hal yang baik. Memang benar bahwa Anda tidak dapat memiliki keduanya, tetapi Yao Jing selalu percaya bahwa tidak ada es yang tidak dapat dicairkan di dunia ini, dan tidak ada hati yang tidak dapat digerakkan. Satu-satunya hal yang perlu diingat adalah siapa Anda. Dia adalah seorang putri dan seorang istri. Di masa lalu, dia selalu bergerak, dan pada akhirnya, kedua belah pihak tidak senang, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin sehari sebelum kemarin, dia tiba-tiba bangun. Dia adalah istri Stephen Lin dan satu-satunya orang yang dapat dipercaya dan diandalkan Stephen Lin tanpa syarat. Bab 91. Kota Tianlu, area Villa Golden Bay. Ini adalah area villa paling mewah dan mewah di seluruh kota Tianlu. Setiap villa dihitung dengan 100 juta yuan. Setiap villa menghadap ke laut dan dianggap sebagai villa dengan pemandangan laut yang sebenarnya. Pada saat ini, di bawah villa terbesar di tengah, Li Bin sedang berbaring di kursi pantai berjemur di bawah sinar matahari. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan kulitnya tampak baik-baik saja,
tetapi dia tidak memiliki otot. Di belakangnya berdiri dua pria kuat yang tampak seperti pengawal. Seniman bela diri peringkat 8 yang telah bersamanya sebelumnya tidak ada di dalamnya. Faktanya, setelah tersiram air panas di dahinya oleh Stephen Lin sehari sebelum kemarin, dia membiarkan seniman bela diri peringkat 8 menyingkir. Perban diikatkan di dahi Li Bin. Setelah tersiram air panas oleh Stephen Lin, dia segera pergi ke rumah sakit untuk perawatan lukanya. "Tuan," kata dokter, "perbannya bisa dilepas," kata salah satu pengawal Li Bin. Li Bin duduk tegak, menatap laut biru di depannya, mengangguk dan berkata, "Bantu aku membongkarnya." Pengawal Li Bin mengulurkan tangan dan melepas perban di kepala Li Bin. Saat perban jatuh, Li Bin merasakan hawa dingin di dahinya. Dia mengambil telepon dari samping dan menyalakan kamera depan. Detik berikutnya, Li Bin dengan marah menghancurkan telepon itu ke tanah. Ponsel edisi terbatas seharga puluhan ribu ini diremukkan seperti ini. "Bajingan!" Li Bin memarahi dengan gigi terkatup, "Stephen Lin, pria vulgar ini, aku tidak akan pernah memaafkannya, pasti tidak." "Tuan, saya ingin Anda pergi." Seorang pelayan di rumah datang, berkata dengan nada rendah. Suara rendah. "Mengapa kamu mencariku?" Li Bin berdiri dari kursi pantai dan bertanya dengan wajah gelap. "Entahlah, sepertinya ada tamu di rumah," kata pelayan itu. "Begitu?" Li Bin berkata, membungkuk dan mengambil perban dari tanah dan melilitkannya di kepalanya lagi. Menurut apa yang dikatakan dokter, dia memang bisa melepas perban, tetapi saat ini, bagian tengah dahinya adalah titik berkeropang yang benar-benar terlihat seperti Nesa. Dia berusia 30-an, dan dia benar-benar kehilangannya. Tidak bisa. Mampukan orang itu? Li Bin berpikir tentang bagaimana menghadapi Stephen Lin sepanjang jalan, dan kemudian datang ke lobi di lantai pertama villa. Saat ini, di aula di lantai pertama villa. Li Jingguo, kepala keluarga Li, sedang duduk di sofa Jin Sinanmu. Li Jingguo adalah seorang pengusaha, dan dia berpakaian bagus. Orang-orang berusia 50-an terlihat seperti berusia 40-an. Di seberang Li Jingguo duduk seorang pria paruhbaya berusia 40-an. Pria paruhbaya itu memiliki wajah yang agak feminin dan mengenakan mata berbingkai emas, tampak seperti seorang sarjana. "Ayah, apakah kamu mencariku?" Li Bin berjalan ke Li Jingguo dan bertanya. "Xiao Bin, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Dong Jian, sekretaris bos grup Lin," kata Li Jingguo, menunjuk ke orang yang duduk di seberangnya. "Dong Jian? Apakah kamu Dong Jian di bawah Stephen Lin?" Li Bin bertanya, menatap orang di seberangnya. Duduk di seberang Li Jingguo memang Dong Jian. Dong Jian tersenyum dan berkata, "Sepertinya Li Xiao telah mendengar tentang saya." 3 nama keluarga adalah budak. Li Bin berkata sambil mencibir, "Saya mengikuti Lin Xixing sebelumnya, tetapi kemudian mengkhianati Lin Xixing dan mengikuti Stephen Lin. Sekarang datanglah di sini mencari kami, tidakkah Anda ingin bergabung dengan kami lagi?" "Apakah Anda tahu bahwa saya memiliki dendam terhadap Stephen Lin?" "Sebenarnya, saya selalu menjadi bawahan patriark, tetapi patriark perlu mendapatkan lebih banyak informasi dari Lin Xixing, jadi saya baru saja menjadi sekretaris Lin Xixing." Dong Jian menjelaskan sambil tersenyum. "Ayah, orang ini adalah orang kepercayaan Stephen Lin. Stephen Lin menempelkan cap di kepalaku sehari sebelum kemarin. Mengapa kamu masih menerimanya? Orang seperti ini tidak boleh diizinkan masuk ke rumah kami sama sekali." Li Bin menunjuk Dong, kata Jian. "Tuan Dong, Anda juga melihat Stephen Lin, dia membakar anak saya." Li Jingguo menunjuk Li Bin dan berkata, "Aku di sini untuk ini." Dong Jian berkata sambil tersenyum. "Saya tidak menerima kompensasi apapun, saya juga tidak menerima permintaan maaf apapun, kecuali Stephen Lin menceraikan Yao Jing," kata Li Bin. "Li Xiao, saya pikir Anda mungkin salah mengerti apa yang saya maksud. Saya datang ke sini bukan untuk memberi kompensasi atau meminta maaf," kata Dong Jian. "Lalu apa yang kamu lakukan?" Li Bin bertanya. "Pemilik telah memberi saya wewenang penuh untuk menangani festival dengan Anda. Saya adalah orang yang berhati lembut.
Saya menyelidiki dan menemukan bahwa keluarga Li Anda telah berkembang di kota Tianlu selama ratusan tahun, dan hanya memiliki properti keluarga saat ini. Itu tidak mudah untuk keluarga berusia seabad, jadi, saya datang ke pintu saya hari ini. Saya harap masalah pemilik keluarga yang mendidih dapat dihentikan, pemilik keluarga keluar dari kemarahan, dan Anda tidak perlu mengusir kalian semua, kata Dong Jian sambil tersenyum. Kata-kata Dong Jian membuat Li Bin dan Li Jingguo tercengang. Mereka sebenarnya mengira Dong Jian datang untuk mencari kedamaian. Lagi pula, bisnis besar keluarga Li tidak sebanding dengan keluarga Lin. Saya tidak menyangka Dong Jian datang ke pintu ini sama sekali bukan untuk mencari perdamaian, tetapi untuk mengancam mereka dengan perubahan arah. Itu benar, itu ancaman. Ini mungkin berarti bahwa Stephen Lin menggertak Anda, dan jika Anda tidak ingin selesai, Anda hanya bisa mengakui bahwa Anda tidak beruntung dan tidak bisa melawan. Setelah hening sejenak, Li Bin tertawa. Dong Jian, bukankah kamu gila? Keberanian macam apa yang kamu katakan bahwa kamu akan membunuh kita semua? Apakah kamu tahu bahwa ukuran salah satu keluarga Li kami adalah 2, atau bahkan ukuran 3 keluarga Lin? Bisnis kami tidak hanya di kota Tianlu, tetapi juga di Asia Tenggara. Keluarga Lin Anda hanyalah sebuah perusahaan real estate kecil, sedangkan keluarga Li kami adalah perusahaan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai bisnis. Ayah saya adalah Tianlu tahun lalu. Puncak kota 10 pengusaha luar biasa tahun ini. Apakah itu dari reputasi atau kekuatan? Anda dan kami adalah satu di langit dan satu di bawah tanah. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat membunuh kami? Mengapa? Li Bin menunjuk Dong Jian, bersemangat dipertanyakan. Hal ini sebenarnya pendapat saya sendiri. Dong Jian ditunjuk oleh Li Bin, sama sekali tidak kesal. Dia berkata sambil tersenyum, yang saya maksud sebenarnya adalah apa yang saya katakan, jika Anda pikir saya gila, maka hanya pikir saya gila. Seperti kata pepatah sebelum tentara, ritual, saya sudah melakukannya, Anda tidak dapat menerimanya, maka satu-satunya cara untuk pergi adalah memulai perang. Perang akan dimulai. Bagaimana keluarga Li kami bisa takut akan kegagalan keluarga Lin Anda? Apa yang sedikit meramal Lin Si, saya akan membiarkan seluruh keluarga Lin membayar penghinaan yang dia berikan pada saya sehari sebelum kemarin, seru Bin bersemangat. Sampai jumpa di medan perang. Dong Jian berdiri sambil tersenyum. Tuan Dong, jangan tidak sabar, kata Li Jingguo tiba-tiba. Apalagi yang harus dilakukan, Tuan Li? Tanya Dong Jian. Tuan Dong, saya bisa merasakan ketulusan Anda, jadi apakah kita tidak melawan perang ini? Xiao Bin kita telah melakukan terlalu banyak. Karena Yao Jing adalah wanita yang sudah menikah, Xiao Bin kita tidak dapat memilikinya. Apa yang saya pikirkan? Stephen Lin menghukumnya, dan itu memang pantas, karena Tuan Dong datang ke pintu secara khusus, maka saya akan memberi Tuan Dong wajah, dan masalah ini akan terungkap. Kata Li Jingguo. Ayah, bagaimana bisa? Li Bin menatap Li Jingguo dengan penuh semangat. Apakah saya memiliki keputusan akhir atau apakah Anda memiliki keputusan akhir? Li Jingguo bertanya dengan wajah gelap. Anda memiliki keputusan akhir. Li Bin menundukkan kepalanya. Tuan Li benar-benar tahu dasar-dasarnya. Dong Jian berkata sambil tersenyum, tidak mudah mewarisi keluarga Li selama 100 tahun. Dengan Tuan Li di sini, warisan ini tampaknya dapat berlanjut. Saya harap keluarga Li bisa menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Saya harap begitu juga. Jika ada kesempatan, saya juga berharap keluarga Li kami dapat bekerja sama dengan keluarga Lin Anda. Kata Li Jingguo. Jika ada kesempatan, kami pasti akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan keluarga Li. Nah, Tuan Li, tujuan saya telah tercapai, maka saya tidak akan duduk lagi dan pergi dulu, kata Dong Jian. Xiao Bin, kirim Tuan Dong, kata Li Jingguo. Li Bin menatap Dong Jian dengan wajah jelek dan berkata, Tuan Dong, ayo pergi. Setelah berbicara, Li Bin berjalan ke depan. Beberapa menit kemudian, Li Bin kembali ke ruang tamu sendirian. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar takut pada keluarga Lin? Lihatlah bagian atas kepalaku. Ini bergerak di sini, seperti orang bodoh.
Kata Li Bin bersemangat, menunjuk ke dahinya. Tenang, Xiao Bin. Li Jingguo mengambil ketel, menuangkan secangkir teh, dan meletakkannya di depan Li Bin. Teguklah, Da Hongpao yang baru saja dibawa pamanmu dari kota Yiwu, kata Li Jingguo. Aku tidak bisa minum, aku sedang tidak mood untuk minum. Li Bin menggelengkan kepalanya, terlihat sangat kesal. Kamu tahu, di pusat perbelanjaan, kualitas apa yang paling penting? Li Jingguo bertanya. Apa? Sabar. Li Jingguo berkata. Sabar. Kami jauh lebih kuat dari keluarga Lin, dan kami harus bersabar. Li Bin bertanya dengan cemberut. Tentu saja. Li Jingguo mengangguk dan berkata, hanya kesabaran yang dapat membuat musuh mengendurkan kewaspadaan mereka. Stephen Lin telah melakukannya dengan baik di masa lalu, tetapi karena dia memenangkan grup Lin, dia telah melupakannya. Begitu sombong dan mendominasi, dia menjadi menantang, jadi dia meminta Dong Jian untuk datang ke pintu. Lalu, Li Bin bertanya, ayah hanyalah seorang putra sepertimu. Apakah kamu pikir ayah mungkin tidak membantumu membalas dendam? Namun, bahkan jika kita dapat menghancurkan Stephen Lin, kerugian kita tidak akan kecil. Akan lebih baik untuk menghentikan tembakan di permukaan dan rencanakan di belakang layar. Musuh ada di tempat terbuka, kita berada dalam kegelapan, temukan waktu yang tepat, tangkap dia lengah, dan kita bisa mendapatkan hasil terbaik dengan biaya paling sedikit, kata Li Jingguo. Ayah, aku mengerti. Li Bin berkata dengan mata cerah. Stephen Lin meminta Dong Jian untuk datang ke pintu hari ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya bersalah, kalau tidak dia tidak akan membuat gertakan seperti itu. Kami mengikuti tren dan membuatnya berpikir kami tidak ingin melawannya, jadi dia akan mengendurkan kewaspadaannya, kami diam-diam mempersiapkan, menemukan peluang, menemukan penolong, dan memberinya pukulan fatal, bukankah itu luar biasa? Li Jingguo berkata sambil tersenyum. Bantu? Li Bin berkata setelah merenung sejenak, orang-orang kelas atas di kota Selat sangat ingin Lin jatuh. Aku tahu ada satu orang yang mungkin bisa menjadi penolong kita. Siapa? Chen Wei Chao. Bab 92. Mobil Dong Jian perlahan meninggalkan area villa. Dong Jian duduk di barisan belakang, melihat keluar jendela mobil. Kembalilah dan beritahu saudara-saudara bahwa kita siap bertarung, kata Dong Jian. Ya. Pengemudi di barisan depan mengangguk. Sudut mulut Dong Jian sedikit berkedut, dan dia memanggil Stephen Lin dan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi pada Stephen Lin. Li Jingguo adalah rubah tua. Dia berjanji untuk tidak berperang. Dia berpikir bahwa dia harus memainkan permainan di mana musuh terbuka dan rahasia, dan dia sedang menunggu untuk menemukan kesempatan untuk memberi kita pukulan fatal. Stephen Lin dikatakan. Aku tahu. Kata Dong Jian. Jadi kamu sengaja datang ke pintu untuk menciptakan kesempatan seperti itu baginya untuk memainkan permainan rahasia dan rahasia musuh? Sebenarnya, apa yang dia pikirkan jelas, tetapi hanya apa yang dia pikirkan, begitu? Stephen Lin tertawa. Pemiliknya pintar. Dong Jian berkata sambil tersenyum, dia pikir dia adalah belalang yang menangkap jangkrik. Siapa sangka ada Oriole di belakangnya. Menarik. Ayo kita lakukan dulu, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kata Stephen Lin. Ya. Dong Jian berkata, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada pengemudi, pergi dan kunjungi orang-orang besar di kota Tianlu, cobalah untuk menjadi sedikit lebih menonjol. Ya. Apakah gelombang musuh pertama ini? Siapa itu? Dong Jian melihat keluar jendela, menyipitkan matanya, dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Kota Selat, malam tiba. Begitu Song Siking keluar dari perusahaan, Bentley yang tidak terdaftar melaju dari samping dan berhenti di samping Song Siking. Song Siking sekilas mengenali asal-usul mobil ini. Kaca belakang mobil diturunkan perlahan. Ayo makan malam bersama, kata Stephen Lin sambil duduk di mobil, menatap Song Siking. Kamu mengundangku makan malam? Bagaimana dengan Jingjing? Song Siking bertanya dengan heran.
Aku tidak mengajaknya kencan, hanya kita berdua untuk makan malam-malam ini, kata Stephen Lin. Kita berdua? Song Shiking sedikit mengernyit, lalu memutar matanya, membuka pintu mobil dan duduk. Mengapa kamu ingin mengundangku makan malam? Song Shiking bertanya begitu dia masuk ke mobil. Aku hanya ingin menemukanmu untuk mempelajari sesuatu, kata Stephen Lin. Temukan aku untuk memahami sesuatu? Song Shiking mengerutkan kening dan bertanya, Yao Jing. Ya. Stephen Lin mengangguk. Mengerti apa? Song Shiking bertanya. Kita akan membicarakannya saat kita makan. Li Sina membawa Song Shiking dan Stephen Lin ke restoran pribadi di gang. Restoran memiliki lokasi yang tenang, tidak banyak orang, dan cocok untuk kencan. Stephen Lin berjalan ke restoran dengan akrab, menemukan tempat duduk di dekat jendela, dan memesan beberapa hidangan. Ini adalah pertama kalinya Song Shiking dan Stephen Lin makan malam bersama, dan dia merasa sedikit aneh. Apakah kamu tidak takut aku memberitahu Jingjing bahwa kamu mengundangku sendirian? Song Shiking bertanya. Tidak takut. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kamu tampaknya sangat percaya diri? Song Shiking bertanya lagi. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bukannya aku memiliki kepercayaan diri, tetapi aku memiliki kepercayaan pada Yao Jing. Dia tahu bahwa aku tidak akan memiliki apa-apa denganmu. Itu belum tentu benar. Song Shiking memutar matanya dan berkata, Jingjing adalah orang yang sangat sederhana. Dia tidak mengerti sifat jahat dari hati orang. Kamu sangat kaya, aku tidak yakin aku akan menghubungkanmu. Ceritakan tentang kamu dan Yao Jing. Lin kata Zoming. Bagaimana dengan aku dan Yao Jing? Song Shiking memandang Stephen Lin dengan curiga dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba ingin tahu tentang aku dan dia? Karena kurasa aku tidak cukup mengenalnya, dan aku tidak bisa berharap dia memberitahuku beberapa hal, jadi aku hanya bisa menemukanmu, kata Stephen Lin. Song Shiking menatap Stephen Lin, dan setelah menonton untuk waktu yang lama berkata, Jingjing selalu mengatakan bahwa kamu adalah sepotong kayu, tetapi jarang potongan kayumu menjadi tercerahkan sekarang. Istriku, kata Stephen Lin. Kalau begitu katakan apa yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu sesuai dengan suasana hatimu, kata Song Shiking. Ceritakan padaku tentang kisah Yao Jing ketika dia belajar denganmu. Kata Stephen Lin. Ketika kamu sedang belajar? Song Shiking berkata dengan tatapan ingat, Jingjing dan aku telah menjadi teman sekelas sejak taman kanak-kanak, dan Jingjing sangat imut saat itu dan itu menyakitkan. Tentu saja, aku tidak buruk, tapi itu lucu, kami tidak saling menyukai saat itu, sepi dan sunyi, dan saya seperti tomboy, jadi kami tidak bisa bermain bersama. Kemudian, saya pergi ke sekolah dasar, tetapi saya tidak berharap bahwa kami masih di kelas yang sama. Sejak itu menjadi agak normal, tapi itu hanya teman sekelas biasa. Hubungan yang sebenarnya berubah di sekolah menengah pertama. SMP. Ya, sekolah menengah pertama. Kata Song Shiking dengan senyum menawan, dia berkata, saya dewasa lebih awal, dan tubuh saya tumbuh lebih cepat dari rata-rata anak. Anda tahu, pada saat itu, tubuh saya tumbuh sangat cepat sehingga di satu sisi, itu akan membuat gadis-gadis lain memandang rendah itu, dan di sisi lain, itu akan menarik beberapa teman sekelas laki-laki yang menyebalkan. Saat itu, saya sangat tertekan. Kemudian, Jingjing membantu saya. Gadis-gadis lain memandang rendah saya. Dia akan bermain dengan saya sepanjang hari, pergi ke sekolah bersama, dan ketika teman sekelas laki-laki saya menggertak saya, dia juga berdiri untuk melindungi saya. Ketika Jing masih di sekolah menengah pertama, dia sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Dia juga sangat kuat di perusahaan sekarang, kata Stephen Lin. Dia kuat hanya karena dia ingin membantu orang lain. Ketika dia di sekolah menengah pertama, dia kuat untuk membantuku. Sekarang dia kuat di perusahaanmu untuk membantumu. Faktanya, Jingjing selalu menjadi gadis yang hidup untukku. Orang lain selama bertahun-tahun. Kata Song Shiking. Lanjutkan untuk menceritakan kisah antara kamu dan Yao Jing, kata Stephen Lin. Karena hubungan di sekolah menengah pertama, kami menjadi pacar dan teman yang sangat baik. Kemudian, di sekolah menengah,
Jingjing menjadi semakin cantik, dan teman-teman sekelas pria di sekitarnya menjadi dewasa. Pada saat itu, banyak orang mulai mengejar Jingjing. Ada semua jenis orang, tetapi saya tahu bahwa Jingjing tidak memandang rendah orang-orang itu. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, dia adalah orang yang sangat bangga. Dia terlalu malas untuk menatap lurus ke pria biasa. Lihat, tetapi ada terlalu banyak pria yang merasa baik tentang diri mereka sendiri, dan sangat menyebalkan untuk diam, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan pada saat itu, lagi pula, kita semua hanyalah gadis kecil. Sampai tahun pertama SMA sekolah, sesuatu terjadi. Setelah kejadian itu, membuatku benar-benar rela menggunakan seluruh hidupku untuk melindungi Jingjing. Kata Song Shiking dengan kepalan tangan. Dapat dilihat bahwa kejadian di mulutnya masih memiliki pengaruh besar pada dirinya hingga hari ini. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Kamu ingin tahu? Song Shiking menyipitkan mata dan menatap Stephen Lin. Kamu dapat memilih untuk mengatakannya, atau kamu dapat memilih untuk tidak mengatakannya, kata Stephen Lin. Hal itu hanya sedikit orang yang tahu. Saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya berharap untuk menelepon Jingjing dan melihat apakah dia ingin memberitahu Anda, kata Song Shiking. Tidak perlu menelepon, dia akan berada di sini sebentar lagi, kata Stephen Lin, melihat alojinya. Dia datang? Apakah kamu memanggilnya? Song Shiking bertanya dengan heran. Ya, aku tidak akan melewatinya untuk mengajakmu kencan, kata Stephen Lin. Bantu. Song Shiking mengacungkan jempol kepada Stephen Lin. Stephen Lin ini benar-benar pandai melakukan sesuatu, dan memanggil Yao Jing nanti, bahkan jika Song Shiking memberitahu Yao Jing bahwa Stephen Lin diam-diam mengajaknya kencan, itu tidak akan ada artinya. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikatakan, karena kejadian itu sudah berlalu, kata Song Shiking. Jika kamu pikir kamu bisa mengatakannya, katakan saja, kata Stephen Lin. Ketika saya masih mahasiswa baru di sekolah menengah, saya pernah bertengkar dengan Yao Jing karena beberapa masalah sepele, dan kami tidak pulang bersama sepulang sekolah. Saya pergi dulu, dan Yao Jing tinggal untuk membersihkan. Dalam perjalanan kembali ke rumah saya harus melewati hutan kecil. Ketika saya berjalan ke hutan itu, saya terhalang, kata Song Shiking. Oh. Stephen Lin mengangkat alisnya. Para gangster dari sekolah kami dan beberapa hooligan di luar sekolah memblokir saya. Mereka memblokir saya dan tidak membiarkan saya pergi. Mereka ingin membawa saya ke hutan. Saya berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Saat itu, saya benar-benar putus asa. Anda tidak tahu, ketika kami masih muda, masyarakat masih sangat kacau. Saat itu, sering ada gangster yang mengintimidasi teman sekelas perempuan. Saya pikir hal seperti ini akan terjadi pada saya. Tapi saya tidak menyangka saat ini, diam-diam muncul, kata Song Shiking. Dia muncul? Tidak terlalu berguna jika dia sendirian, kan? Stephen Lin bertanya. Dia benar-benar hanya satu orang, karena sudah cukup larut setelah dia menyelesaikan tugasnya. Ketika Jingjing melihat para gangster itu menarikku ke hutan dari kejauhan, dia bergegas, kata Song Shiking. Lalu apa? Domba masuk ke mulut harimau. Stephen Lin bertanya. Tidak. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, para bajingan itu ingin membawa Jingjing ke hutan, tetapi Jingjing mengatakan sesuatu pada saat itu, dan mereka menyerah. Apa? Kata Jingjing, dia bertukar pikiran. Dengan saya dan meminta mereka untuk membiarkan saya pergi, dan dia secara sukarela mengikuti mereka ke dalam hutan. Kata Song Shiking. Mendengar ini, wajah Stephen Lin menunjukkan ekspresi terkejut. Maksudmu, Yao Jing menggunakan dirinya untukmu? Stephen Lin bertanya. Ya, Song Shiking mengangguk dan berkata, kamu tidak tahu, orang tuaku bercerai ketika aku masih sangat muda karena salah satu dari mereka berselingkuh. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada yang benar-benar peduli padaku, apalagi siapapun. Saya bersedia menukar diri saya untuk keselamatan saya, dan sejak saat itu,
saya memutuskan bahwa saya akan menjadi santo pelindung Yao Jing selama sisa hidup saya. Apa yang terjadi kemudian? Stephen Lin bertanya. Nanti? Song Shiking memandang Stephen Lin dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, kemudian, Jingjing mengikuti mereka ke dalam hutan, dan aku tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Stephen Lin, kau tahu caranya. Banyak saya saat itu. Apakah Anda ingin melindungi Jingjing, tetapi saya hanya seorang gadis kecil, tetapi mereka adalah beberapa pria, saya tidak dapat melakukan apa-apa, saya hanya bisa menonton. Oke, berhenti berakting. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, jika Yao Jingzhen benar-benar dia diganggu. Dengan hubunganmu dengannya, masalah ini hanya bisa menjadi rahasiamu selamanya, kamu tidak bisa mengatakannya. Aku sangat menyukainya. Song Shiking menatapnya dengan marah. Stephen Lin berkata,